Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan tentang berita dari Presiden Prabowo. Sementara itu juga Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dengan keputusan ini, seluruh proses penutupan pidana terhadap Tom Lembong dihentikan. Selaras dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mendapat persetujuan DPR RI, keputusan Presiden tentang abolisi tersebut resmi diterbitkan pada 1 Agustus 2025. Dengan diterbitkannya abolisi, seluruh proses hukum yang sempat berjalan termasuk upaya banding dinyatakan dihentikan. Tom Lembong pun resmi bebas dari penjara. Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan tersebut. Tadi kami sudah mendapatkan telepon langsung dari Pak Dasko, Sumi Dasko. Beliau mengatakan kepresnya beliau pegang, sudah ditandatangani, dan sekarang lagi koordinasi untuk segera menuju ke sini untuk dilakukan proses administrasi dan pelepasan. Karena kepres ini tertanggal 1, maka secara hukum harus dikeluarkan juga tanggal 1 ini. Jadi hari ini juga. Jadi kita harapkan semoga proses administrasinya bisa tidak sulit, tidak panjang, dan insya Allah sore atau paling lambat malam ini insya Allah Pak Tom bisa keluar bersama-sama kita, bebas. Jadi mohon semua buat kawan-kawan kesabarannya. Insya Allah Pak Tom sebentar lagi bisa nemuin kalian semua. Ketahui sebelum mendapatkan abolisi, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kebijakan impor gula kristal mentah saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai kebijakan impor tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Dengan diterbitkannya abolisi ini, proses hukum terhadap Tom Lembong resmi berakhir. Putusan Presiden pun menjadi penanda bahwa mekanisme konstitusional dapat digunakan untuk menghentikan perkara pidana. Amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman pidana. Putusan ini diambil setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan DPR RI. Dan dengan diberikannya amnesti, Hasto Kristianto tak lagi menjalani hukuman penjara. Hal ini disambut baik oleh kuasa hukum Hasto Kristianto. Mereka menilai dengan diberikan amnesti, pemerintah menganggap Hasto tidak bersalah dan membenarkan adanya politisasi dalam penanganan perkara. Namun di lain sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah tudingan tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penanganan perkara Hasto dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah. Perkara ini juga telah melalui uji pra-peradilan serta pemeriksaan di pengadilan. Dan semuanya sudah diuji, tidak hanya di pra-peradilan, tapi juga diuji oleh Dewan Pengawas yang kemudian masuk ke dalam proses peradilan di perkara pokoknya. Dan kemudian Majelis Hakim juga sudah memutus bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti, di mana kita ketahui bersama Majelis Hakim juga sudah memberikan vonis dalam perkara tersebut. Meskipun endingnya yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden memberikan amnesti dalam perkara ini dan tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden yang nanti tentu akan kami tindak lanjuti. Namun, amnesti tidak menghapus proses hukum yang telah dilalui maupun putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Hasto Kristianto diketahui sebelum mendapat amnesti terlibat dalam perkara hukum yang berkaitan dengan upaya pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR RI. Dalam perkara tersebut, Hasto dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana suap bersama pihak lain. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto menandai berakhirnya pelaksanaan hukuman pidana yang bersangkutan. Namun KPK menegaskan proses hukum terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang sama termasuk buronan Harun Masiku tetap berjalan.
Tim Liputan NTV melaporkan.